Assalamualaikum. Halo bro-bro semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Coding with Baim. Selamat datang di episode 1. Selamat datang di dunia baru. Setelah sebelumnya kita ngebahas dasar-dasar HTML, dan sekarang kita udah beralih nih. Sekarang kita ke dunia CSS. Langsung aja. Pokoknya di episode 1 ini yang pengen kita bahas bersama itu ada 3 pembahasan, yaitu penggunaan padding di CSS, terus ada penggunaan margin, dan penggunaan color. Langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai penggunaan padding. Padding adalah sisi dalam dari sebuah elemen. Kita bisa menggunakan sintaks padding buat ngatur jarak pada sisi dalam sebuah elemen yang kita tentuin gitu. Atau bisa juga dibilangnya kayak gini nih, padding itu area transparan di dalam kotak, jadi spasi antara konten sama bordernya. Nah, padding ini biasanya digunain buat apa? Buat ngatur atau memberikan jarak antara sebuah kotak dengan tulisan yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, kalau misalkan masih bingung, emang nih kalau misalkan kita ngebahas padding kayak begini, enaknya kita langsung praktekin aja di kode editor kita. Jadi ayo kita langsung ke kode editor kita aja ya. Seperti biasa, ini adalah tampilan awalnya. Yang harus kita lakuin Ctrl N dan Ctrl Save. Namanya mungkin belajar CSS gitu aja lah ya. Jangan lupa ekstensinya HTML, kita enter dan langsung kita buat struktur awalnya. Nah, di sini enaknya kalau mau praktek padding, kita bikin kontainernya dulu atau bungkusnya gitu kan. Dengan cara apa? Nah, kita pakai div nih, bisa nih. Nah, kemudian di dalam div itu kita bisa tulis paragraf gitu lah ya. Mungkin kita mau tulis lorem gitu, biar muncul nih kalimat-kalimat random kayak gini kan. Nah, habis itu kita Ctrl Save. Terus kita lihat nih di web browser kita. Ini kita klik 2 kali. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya tampilan awalnya. Ini masih kayak begini soalnya belum kita kasih stylenya. Enaknya kita kasih style dulu. Kita kasih ukuran kotaknya buat si ini, kotak si divnya ini. Kita atur stylenya dulu di sini. Jadi kita tulis style. Kita panggil style CSS nya. Di dalam sini kita bisa tulis kayak begini. Nah, di sini kita kasih misalkan panjangnya tuh 300 pixel ya, pixel aja. Terus tingginya samain aja gitu ya, 300 pixel juga. Terus kita kasih warna si kotaknya. Gimana caranya? Kita pakai background color, maksudnya warna latar belakang gitulah ya. Kita kasih warna green yellow, mungkin kayaknya green yellow aja lah ya. Kita Ctrl Save di sini, terus kita cek lagi di browser kita, dan ini adalah tampilannya pas kita udah kasih style CSS nya. Jadi tadi kita udah ngatur ukuran kotak divnya, terus kita atur background colornya juga. Terus yang mau kita praktekin adalah cara penggunaan padding. Tapi ini kayaknya lebarnya kurang lebar lah ya. Jadi kita tambahin aja 400 pixel. Ini juga 400 pixel biar sama. Coba kita lihat lagi, kita kontrol. Nah, kemungkinan kayak begini. Yang kita praktekin itu adalah padding. Jadi padding itu area transparan di dalam kotak. Jadi spasi antara ini, garis border ini, sama si kontennya. Yang dimaksud dalam konten tersebut adalah teksnya ini. Jadi kita bisa ngatur jarak teks ini sama ininya nih, garis ininya, garis tepinya gitulah ya. Gimana caranya? Misalkan kita pengen nambahin jarak nih di sini nih sebanyak 20 pixel di bagian kiri. Kita bisa nambahin di sini padding left gitu ya. Padding leftnya misalkan 20 pixel aja. Nah, kita coba Ctrl Save, kita lihat lagi di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat ada perubahan di sini ya. Jadi di sini artinya apa? Di sini kita ngasih jarak gitu loh. Ngasih jarak
antara konten dengan border ini di bagian kiri ya sebanyak 20 pixel gitu, karena kita pakainya padding left. Kalau misalkan kita mau ngatur jarak antara konten dengan tepi atas atau border atas, kita bisa pakai yang namanya padding top. Nah, kalau misalkan kita mau samain ukuran jaraknya 20 pixel juga, nanti dia teks ini bakal turun gitu. Nah, kurang lebih kayak begini contoh cara penggunaan padding di CSS buat ngatur jarak antara konten sama bordernya. Tapi kalau misalkan mau ngatur jaraknya rata gitu lah ya, maksudnya kita mau nambahin jaraknya tuh jarak atas, kanan, bawah sama kirinya tuh 20 pixel gitu, kita nggak perlu ngisi padding left 20, padding top 20, terus padding bottom 20, terus padding right 20. Kita nggak perlu kayak begitu. Kalau misalkan mau yang cepatnya, ini misalkan kita hapus dulu. Nah, kita bisa tulis gini aja, padding aja, terus kita tulis 20 pixel. Nah, ini maksudnya kita ngasih jarak 20 pixel ke semua sisi, ke empat sisinya itu kan tadi ada sisi atas, kanan, bawah sama kiri. Nah, itu semuanya ditambahin spasi sebanyak 20 pixel gitu. Jadi misalkan kita Ctrl save di sini, kita refresh. Nah, ini jadi jaraknya sama-sama semuanya 20 pixel, tapi yang ini gegara terlalu tinggi, jadi seperti nggak kelihatan gitu lah ya efek dari si padding bottomnya. Oh iya, perlu diingat padding itu dia nambahin ukuran elemen atau box yang tadinya udah kita buat gitu. Kalau misalkan kalian perhatiin kan tadi misalkan kita udah netepin lebar sama tingginya 400 pixel gitu lah ya. Terus kalau misalkan ini misalkan kita hapus dulu gitu, kita komen aja, terus kemudian kita refresh di sini, awalnya ukurannya adalah kayak begini gitu. Kita lihat, kita perhatiin ukurannya itu 400 pixel gitu lah ya antara tinggi dan panjangnya. Kemudian kalau misalkan kita tambahin padding sebanyak 20 pixel, yang terjadi adalah kotak yang tadi udah kita atur ukurannya jadi tambah besar gitu. Kenapa bisa begitu? Karena itu tadi, padding itu dia nambah ukuran elemen atau box yang udah kita buat sebelumnya gitu. Jadi kalau misalkan mau kita atur biar ukuran boxnya tetap sama walaupun kita tambahin padding, gimana? Kita bisa pakai box sizing, terus value-nya itu border box. Kalau misalkan kita Ctrl save, kita lihat lagi perubahannya. Nah, jadi di sini kotaknya ukurannya tetap sama 400 pixel dan isi kontennya dengan jarak bordernya itu juga udah berubah gitu, udah bertambah jadi 20 pixel. Nah, jadi itu adalah kegunaan dari box sizing dengan value border box. Nah, kita langsung ke pembahasan berikutnya aja, yaitu mengenai penggunaan margin. Sebelumnya, margin itu apa? Margin itu adalah sisi luar dari sebuah elemen. Nah, kalau misalkan padding itu tadi sisi dalam dari sebuah elemen, kalau margin itu adalah kebalikan dari padding. Dia itu adalah sisi luar dari sebuah elemen tersebut. Misalnya, kita ingin ngatur jarak antar elemen. Nanti misalkan ada dua box gitulah ya, ada dua kotak. Nah, kita bisa ngegunain sintaks margin buat ngaturnya gitu, ngatur jarak antara box yang pertama dengan box yang kedua gitu. Atau bisa dibilang margin itu adalah area transparan di sekitar kotak gitu. Langsung aja kita praktekin lagi ya di kode editor biar kita lebih ada gambaran lagi. Nah, kita buka codingan kita yang tadi, tapi kayaknya di sini kita ubah aja nih. Ini kita hapus saja teks siloremnya, kita ubah jadi 1 gitu aja ya. Kita mau coba bikin 2 kotak gitu. Nah, jadi kita bikin 2 div. Dan ini juga isinya 1. Nah, ini kan tadi adalah div yang pertama gitu. Dan div yang kedua nanti otomatis dia bakal
punya kotak yang sama ukurannya seperti ini. Jadi kita langsung aja kita lihat di web browser kita. Ini kita Ctrl save, kemudian kita refresh di sini, dan otomatis di sini kita lihat udah ada 2 box sebetulnya ya. Ini adalah box pertama dan box kedua. Tapi kenapa dia dempet? Nah, dia dempet kayak begini, nggak ada spasi antar kotak, itu karena kita belum atur marginnya. Nah, jadi kita bisa atur marginnya kayak begini aja gitu. Misalkan kita mau supaya yang box yang ini turun gitu, turun ke bawah. Nah, kita bisa tambahin margin bottom misalkan sebesar 20 pixel. Nah, tinggal kita Ctrl save di sini, kita refresh, dan kita lihat di sini udah ada jaraknya sebesar 20 pixel. Otomatis ada jaraknya antara kotak pertama dan kotak kedua. Ini biar lebih enak kita jadi kotak 2 gitu aja lah ya. Ini kita ubah jadi kotak 2. Nah, terus gimana kalau misalkan kita mau pindahin kotak ini, dua-duanya ini ke tengah-tengah halaman? Nah, kita bisa begini aja nih. Kita bisa yang namanya margin. Nah, terus value-nya auto. Ini dia otomatis akan naruh si kotaknya ke tengah-tengah halaman. Nah, jadi kayak begini lah. Tapi kenapa ininya hilang? Nah, soalnya dia ngikutin margin yang terakhir, style yang terakhir itu yang dia ikutin. Jadi kalau misalkan kita taruhnya begini, nah terus kita refresh dan kita refresh di sini, otomatis dia kembali ada spasinya karena di sini kita atur ulang margin bottomnya sebesar 20 pixel. Tapi enaknya ini kita ini aja lah ya, ngebedain ukuran sama warna antar kotak 1 dan kotak 2. Jadi kita bisa tambahin kelas aja di sini. Misalkan di sini kelas 1 dan di sini adalah kelas 2 gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa ubah namanya jadi 1, dan kita bikin ini lagi, bikin style baru lagi di kelas 2. Nah, kita atur lagi, misalkan width-nya lebih kecil lah ya, width-nya mungkin 200 pixel. Terus kita bikin height-nya mungkin 150 pixel. Terus warnanya, warna si kotaknya itu misalkan kita mau gray lah ya, kita bikin gray aja. Kita Ctrl save. Nah, kita di sini lihat perubahannya. Nah, ini dia kenapa di kiri, karena dia belum kita kasih margin auto di sini. Jadi ini margin auto hanya berlaku di kelas 1, alias hanya berlaku di div yang ini gitu. Nah, coba kalau misalkan kita pengen ngatur biar si kotak ini rada ke kanan, rada ke sini gitu lah ya. Nah, kita bisa nambahin yang namanya margin left alias margin kiri ya. Jadi kita nambahin spasi, nambahin jarak di kirinya tuh berapa gitu, misalkan 50 pixel. Nah, nanti jarak antara kotak dengan kiri itu akan bertambah sebesar 50 pixel. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebetulnya margin ini sama seperti padding ya, dia tuh jadi punya 4 sisi, yaitu ada sisi atas atau top, sisi kanan atau right, terus bawah atau bottom, sama sisi kiri atau left gitu. Dan cara penggunaannya juga sama. Jadi kalau misalkan kita mau mindahin kotak tersebut rada menjorok ke kanan, kita pakainya margin left. Kalau misalkan mau ngasih jarak antara si kotak tersebut dengan atasnya, sisi atas, kita bisa pakai margin top, dan kita kasih aja gitu mau dijarakin berapa dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita mau ngatur jarak ininya biar lebih turun, si kotak ini biar lebih turun ke bawah, kita pakai apa? Nah, di sini di kotak yang pertama kita bisa nambahin margin top. Maksudnya ya kita nambahin jarak antara atasnya gitu sebesar berapa gitu, misalkan 50 pixel, maka kotaknya akan turun ke bawah sebanyak 50 pixel gitu. Ya, kurang lebih ini adalah penjelasan singkat yang bisa saya sharing ke kalian.
mengenai cara penggunaan margin di CSS. Bahasan kita yang terakhir di episode pertama ini adalah mengenai penggunaan color. Nah, jadi CSS color ini digunain buat ngasih warna, color atau warna pada elemen HTML. Dengan color Anda bisa memberikan nilai warna pada properti background color, border color, color, dan yang lainnya. Nah, jadi di CSS kita bisa ngatur berbagai macam warna gitu. Kita langsung praktekin aja gimana sih cara penggunaannya gitu. Di kita buka codingan kita yang tadi lagi. Nah, sebetulnya tadi kita udah sempat praktekin cara ngubah warna kotak atau elemen di CSS gitu dengan menggunakan cara kayak begini gitu. Jadi kita pakai background color, maksudnya kita mau ngubah warna latar belakang gitu dengan warnanya yaitu green yellow. Ini adalah cara kita ngubah background color gitu. Jadi nanti yang berubah adalah backgroundnya. Nah, coba kalau misalkan mau bukti lagi, misalkan kita mau ngubah jadi warna biru, kita bisa masukin blue, kita control save, terus kita refresh di sini, dan otomatis kotak yang tadi warnanya green yellow karena kita ubah ke blue, jadi otomatis warna kotaknya menjadi blue. Kemudian kalau misalkan di kotak kedua nih kita mau ngubah warna fontnya nih, kita nggak mau hitam tapi maunya putih. Nah, apakah pakai background color juga? Bukan. Jadi ada lagi lebih singkat ya. Jadi kita cuma masukin color aja, alias color. Nah, kita bisa milih nih warnanya apa. Kan tadi kita mau nyoba jadi warna putih gitu. Kita pilih warna white, kita control save, dan kita refresh. Maka otomatis di sini warna fontnya itu udah berubah jadi warna putih. Gitu. Ya, kalau misalkan mau dipanjangin lagi biar ngelihat lebih ini nih, ngasal aja lah ya. Nah, jadi kurang lebih kayak begini gitu. Nah, jadi dia warnanya udah otomatis putih karena kita udah ubah colornya ini alias warna fontnya jadi warna putih. Ingat, kalau misalkan background color kita ngubah warna backgroundnya, kalau misalkan color kita ngubah warna fontnya. Itu adalah pembahasan singkat mengenai color di CSS kita kali ini. Cukup sekian pembahasan kita di episode pertama ini. Sehat selalu dan jangan lupa keep coding.